ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik. Shalom. Keras semangat jawabnya. Shalom adik-adik. Shalom. Kita mau memulai ibadah kita berdoa. Mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, Bapa di surga, kami suci bulan Tuhan, berkati kami, uraikan kami, berikan kesehatan bagi yang sakit maupun yang tidak sakit Tuhan. Ampuni dosa yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja Tuhan. Hanya doa kami Tuhan kurang sempurna, tapi sempurnakanlah yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Ya, amin. Amin. Yang siap memuji Tuhan, coba lambaikan tangannya dong. Nah, mari kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap. Kita menyanyi lagu Oh Sukacitaku. Sukacitaku, Bapa, ku temukan juru selamat.
Ku
Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan kalau sampai pada hari ini kami boleh ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau naikkan doa syafaat kami. Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan kami Tuhan memberkati bangsa kami Indonesia, bangsa yang kami cintai. Biarlah damai sejahtera Tuhan turun atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa Bapa buat pemimpin negara kami, Bapak Presiden beserta wakilnya dan seluruh kabinet yang ada. Tuhan Yesus yang memberkati dan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus kalau bangsa kami Tuhan dalam waktu dekat ini Tuhan akan melakukan pemilihan umum. Tuhan Yesus Engkau yang memberkati, keamanan boleh ada atas bangsa kami Tuhan Yesus. Bapa yang baik siapapun Tuhan, pemimpin yang terpilih nanti Tuhan, kami percaya Tuhan itu adalah pilihan Tuhan, itu adalah yang terbaik atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa Tuhan buat pemimpin gereja kami Opa Niko beserta para wakilnya. Engkau yang memberkati Opa Gede beserta para wakilnya. Engkau yang memberkati para hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah mereka selalu ada dalam lindungan Tuhan dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan semuanya dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat istri, anak, bahkan cucu mereka Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati dan melindungi dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kota kami Pekanbaru. Biarlah damai sejahtera daripada Tuhan ada atas kota kami Tuhan Yesus. Kami semuanya boleh aman, nyaman, tinggal di tempat kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kakak-kakak guru sekolah minggu Geri 12 Tuhan. Ada Kak Gimin dan Kak Ruslim beserta seluruhnya Tuhan Yesus. Semuanya dalam penyertaan Tuhan. Apapun yang kami lakukan, usahakan, semuanya boleh berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat orang tua, adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus, opa oma mereka semuanya dalam lindungan Tuhan. Engkau memberkati setiap kesehatan, Engkau memberkati setiap pekerjaan dan usaha. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak sekolah minggu Tuhan Yesus Geri 12 dan seluruh anak-anak yang ada di Indonesia, semuanya dalam penyertaan Tuhan, semuanya dalam lindungan Tuhan. Engkau yang menjauhkan mereka Tuhan dari segala tindakan kekerasan yang ingin melukai mereka Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan tumbuh sebagaimana mestinya dan mereka boleh menerima perlindungan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, semuanya anak-anak ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang berkati kesehatan mereka juga Tuhan. Segala kebutuhan keperluan untuk mereka Tuhan bertumbuh, Tuhan Yesus yang cukupkan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, kami percaya Tuhan. Segala yang terbaik sudah Engkau berikan atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar lagi Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami semua Tuhan yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Kami mau berikan hati kami, pikiran kami, semuanya hanya untuk Tuhan. Biar firman Tuhan bekerja atas setiap kami sehingga boleh berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ini kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Biarlah sukacita yang datangnya dari Tuhan Yesus atas kita semua. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Tiada yang seperti Yesus. Kita ulangi lagi yuk, judulnya adalah Tiada yang seperti Yesus. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Mari perhatikan ke depan. Kakak akan tunjukkan sesuatu. Lihat. Benda apakah ini? Mungkin ada yang belum tahu ya. Ini adalah lampu senter. Sinar lampu senter terang sekali. Karena saking terangnya akan menyilaukan mata orang yang melihat sinar lampu senter tersebut. Tapi kalau dibandingkan dengan sinar matahari, menurut adik-adik lebih terang yang mana ya?
Lebih terang sinar matahari, Kak. Bahkan bisa menjadi buta, Kak, melihat sinar matahari lama-lama. Ya, benar. Pasti lebih terang sinar matahari. Dan hari ini Kakak mau memberitahu kepada adik-adik. Ada sinar yang lebih terang lagi daripada sinar matahari. Begitu terangnya sehingga membuat mata seseorang menjadi buta. Ingat, lebih terang daripada sinar matahari. Begini ceritanya. Coba adik-adik lihat gambar ini. Berkali-kali saya beritahu, Yesus itu demikian teriak bapak ini dengan marahnya. Adik-adik, siapakah bapak ini? Ia adalah seorang yang sangat ditakuti waktu itu. Bapak ini adalah seorang yang pintar. Tapi sayang sekali, ia melawan Tuhan Yesus. Ia bahkan menyeret dan memenjarakan para pengikut Tuhan Yesus. Bahkan ia tidak segan-segan menganiaya, memukul orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Coba adik-adik perhatikan kembali gambar ini. Suami dari ibu ini sampai berdarah-darah karena dipukuli olehnya. Tapi lihatlah, ibu ini berdoa. Wow, luar biasa sekali ya. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengasihi musuh-musuh dan berdoa bagi musuh-musuh mereka. Kakak ulangi lagi ya. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengasihi musuh-musuh dan berdoa bagi musuh-musuh mereka. Adik-adik, bapak ini jahat. Kemudian bapak ini menghadap imam besar dan meminta surat kuasa. Surat kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari seseorang kepada orang lain untuk melakukan suatu tugas kegiatan penting. Surat kuasa atau surat izin itu untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya bapak ini mencari, menangkap, dan memenjarakan laki-laki atau perempuan yang mengikut Tuhan Yesus. Dan sekarang lihatlah, surat izin sudah di tangan bapak ini. Dan sekarang ia sedang berjalan dengan marah untuk mencari, menangkap, dan memenjarakan para pengikut Tuhan Yesus yang lain. Sekarang mereka sedang ada di sebuah jalan ke Damsyik. Sampai tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi bapak ini. Trat, 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 cekler. Bapak ini rebah ke tanah. Dan kedengaranlah suara yang berkata, Saulus, Saulus, mengapa kamu menganiaya aku? Nah, nama bapak ini adalah Saulus ya adik-adik. Lalu bapak Saulus bertanya, siapakah engkau Tuhan? Kemudian suara itu menjawab, akulah Yesus yang kamu aniaya. Sekarang bangkitlah
dan masuklah ke dalam kota. Ada orang yang akan datang dan memberitahukan kepadamu apa yang harus kamu lakukan. Orang-orang yang bersama Bapak Saulus hanya berdiri dan tidak mampu berbicara. Mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat siapapun. Kemudian Bapak Saulus bangkit, berdiri dan membuka matanya. Tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Bapak Saulus menjadi buta. Maka orang-orang yang bersamanya memegang tangannya dan menuntunnya masuk ke kota Damsyik. Dan kemudian adik-adik, selama 3 hari Bapak Saulus tidak dapat melihat atau buta. Dan ia tidak makan ataupun minum apapun juga. Sementara itu adik-adik, di Damsyik ada seorang pengikut Tuhan Yesus bernama Ananias. Bapak Ananias ini tidak sama dengan Bapak Ananias, suami Ibu Safira yang membohongi Tuhan. Nah, dalam suatu penglihatan Tuhan berbicara kepadanya. Ananias. Dan Bapak Ananias menjawab, "Ini aku, Tuhan." Tuhan berkata kepada Bapak Ananias, "Bangkitlah dan pergilah ke jalan yang disebut jalan lurus. Carilah rumah Yudas dan tanyakanlah kepadanya tentang seorang yang bernama Saulus dari kota Tarsus. Saulus ini sedang berdoa." Dalam penglihatan Saulus, ia melihat seorang laki-laki bernama Ananias yang datang dan meletakkan tangan ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Tetapi Bapak Ananias menjawab, "Tuhan, sudah banyak orang memberitahukan aku tentang orang itu dan tentang segala kejahatan yang telah dilakukannya terhadap umat kudus-Mu di Yerusalem. Kedatangannya ke kota Damsyik ini adalah untuk menangkap semua orang yang percaya kepadamu. Para imam kepala telah berikan dia kuasa atau izin untuk itu." Tetapi Tuhan berkata lagi kepada Ananias, "Pergilah, sebab aku telah memilih Saulus untuk tugas penting. Aku ingin dia memberitakan kepada berbagai bangsa, pemimpin dan seluruh bangsa Israel tentang aku. Aku akan menunjukkan kepadanya semua yang harus ia derita demi namaku." Apakah Bapak Ananias taat perintah Tuhan adik-adik? Taat, Kak. Taat. Wow, benar. Bapak Ananias taat. Jadi berangkatlah Bapak Ananias ke rumah Yudas. Di sana ia meletakkan tangannya ke atas Bapak Saulus dan berkata kepada Bapak Saulus, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang menampakkan diri dalam perjalananmu ke sini telah mengutus aku supaya kamu dapat melihat lagi dan dipenuhi Roh Kudus." Seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari mata Bapak Saulus. Dalam Alkitab versi BIMK atau Bahasa Indonesia Masa Kini tertulis begini, "Saat itu juga sesuatu yang seperti sisi ikan terlepas dari mata Bapak Saulus sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis." Setelah makan, Bapak Saulus menjadi kuat kembali. Haleluya! Tuhan masih sanggup merubah orang jahat jadi orang benar.
Dan lagi adik-adik, setelah bertobat namanya dipanggil Paulus. Rasul Paulus, Kak. Wah, benar sekali. Ia adalah Rasul Paulus yang terkenal itu. Suatu hari kelak, ia akan menjadi rasul yang sangat terkenal. Bahkan menulis banyak kitab yang terdapat di dalam Alkitab yang kita baca sekarang ini. Sungguh Tuhan Yesus luar biasa. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar supaya kita semua percaya bahwa Tuhan sanggup merubah orang jahat jadi orang benar. Kakak ulangi lagi. Tuhan sanggup merubah orang jahat jadi orang benar. Amin. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, pernahkah kalian bertemu dengan orang jahat atau teman yang jahat? Pernah, Kak? Wah, sering, Kak. Ada, Kak. Terus kita apain mereka, Kak? Maukah kalian berdoa untuk mereka? Kok berdoa untuk yang jahat, Kak? Ya, karena Tuhan sanggup merubah orang jahat jadi orang baik. Sama seperti Tuhan sanggup merubah Saulus menjadi Paulus. Seperti ayat hafalan kita. Mulai dari kelas kecil. Yuk kita baca, yuk kita ulangi ya sampai 3 kali ya. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu. Yuk sekali lagi. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu. Wah, pasti cepat hafal ya. Nah, sekarang kelas besar. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita ulangi lagi ya. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Sekali lagi. Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kita diperintahkan untuk mengasihi dan berdoa bagi mereka yang jahat kepada kita. Kakak akan bertanya ulang, ya, akan bertanya ulang lagi kepada adik-adik. Maukah kalian berdoa untuk mereka yang jahat kepada kalian? Mungkin teman kalian yang membuli kalian, mungkin teman yang mengejek, mungkin teman yang memukul, atau teman yang mendorong kalian. Adik-adik, percayakah kalian bahwa Tuhan Yesus mendengarkan doa kita dan sanggup untuk merubah hidup yang jahat jadi hidup yang benar? Kalau adik-adik percaya, ayo kita ambil sikap dan keputusan. Minta kekuatan dari Tuhan untuk belajar mengasihi dan mengampuni mereka yang jahat kepada kita. Minta Roh Kudus bantu kita untuk berdoa bagi mereka. Dan percaya bahwa Tuhan sanggup merubah hidup yang jahat jadi hidup yang benar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau hidup seperti Tuhan Yesus hidup. Kami mau melakukan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mengampuni musuh-musuh kami. Mengampuni orang yang jahat kepada kami. Mengampuni orang yang telah melukai hati kami. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan.
Bagi kami Tuhan ini berat Tuhan Yesus, tapi kami percaya Tuhan, sekarang Tuhan kami minta kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau menyanggupkan kami Tuhan Yesus, Engkau sanggupkan kami Tuhan. Kami mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Kami mau mengampuni mereka yang membenci kami. Kami mau mengampuni mereka yang membuli kami, yang mengejek kami, yang menjauhi kami, yang tidak senang kepada kami. Tuhan Yesus, ampuni setiap dosa mereka Tuhan Yesus. Ampuni setiap kami Tuhan. Mungkin kami juga Tuhan pernah melukai perasaan orang lain. Ampuni kami Tuhan. Kami mau Tuhan satu dengan yang lain. Mau hidup damai. Mau hidup seperti Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau selalu yang akan mengingatkan firman Tuhan ini. Kalau kami harus mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, setiap orang yang membenci kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami mau melakukan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat nangka burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat pada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari angkat tanganmu, angkat hatimu di hadapan Tuhan Yesus. Dan Opa akan melepaskan berkat dari Tuhan Yesus kepada anak-anak yang Opa kasihi. Mari angkat tanganmu. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.